berkeluarga. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan ya pada saat kondisi pandemi ini. Ibu harap kalian semua sudah siap untuk mengikuti belajar online kali ini bersama Ibu. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sekarang Ibu minta kepada anak-anak untuk mengisi link Google Form sebagai persisi kehadiran kalian. Berikut link Google Form persisi kehadiran. Anak-anak, sekarang sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita serta membahas tentang kewajiban dan hak anak di rumah, mari kita menyanyikan lagu Ibu Pertiwi untuk menambahkan semangat nasionalisme kita. Setelah kalian menyanyikan lagu Ibu Pertiwi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati video menyanyi, anak-anak dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam bentuk lagu. Lalu yang kedua, dapat mengamati cerita atau teks bacaan, sehingga anak-anak dapat menemukan ungkapan penyelesaian masalah yaitu berupa saran. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menentukan dua bilangan cacah yang jumlahnya diketahui serta membuat penjumlahan dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kewajiban dan hak anak di rumah. Apa sajakah hak dan kewajiban anak yang harus dilakukan di rumah? Hak seorang anak yang pertama adalah hak untuk mendapatkan kasih sayang orang tua. Yang kedua, hak untuk diterima sebagai individu yang berbeda. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan bimbingan belajar. Yang keempat, hak untuk mendapatkan makanan. Sedangkan kewajibannya, yang pertama, anak wajib untuk berbakti kepada orang tua. Yang kedua, anak wajib membantu orang tua. Yang ketiga, anak wajib belajar dari rumah. Yang keempat, anak wajib untuk membahagiakan orang tua. Dan yang kelima, anak wajib menjaga nama baik keluarga. Kemudian, kerjakan soal berikut. Soal dikerjakan pada buku tulis, baik 5 soal maupun gambar dan 1 soal. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat saran. Kalimat saran, kalimat yang berisi pendapat, usul atau anjuran. Kalimat saran biasanya disampaikan dengan menggunakan kata-kata seperti 1 sebaiknya, 2 seharusnya, 3 ada baiknya, keempat lebih baik, yang kelima semestinya, dan yang keenam dan lain-lain. Contohnya seperti yang pertama, sebaiknya kamu tidak pergi ke pesta ulang tahun karena hujan deras. Yang kedua, seharusnya kamu menyayangi orang tuamu, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk menulis saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan, contohnya seperti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Yang kedua, mencuci baju bila kotor. Sedangkan hak anak dalam berpakaian dalam berkeluarga, yang pertama, mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Yang kedua, bersyukur dibelikan pakaian oleh orang tua. Berikut contoh temukan kalimat saran dan ungkapan pada teks bacaan di bawah ini. Kalimat saran yang dapat ditemukan pada teks ini ialah, sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Sedangkan ungkapannya,
Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi kamu harus bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Untuk materi selanjutnya tentang perhitungan. Jumlah hari belajar dalam 1 tahun. Contoh jumlah hari belajar misalnya 365. Maka tentukan 2 bilangan cacah yang ditentukan sendiri dengan tepat. Hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumah. Hari belajar di sekolah yang pertama 250 dan hari belajar di rumah yang pertama 115. Maka jika dijumlahkan 250 ditambah 115 maka hasilnya 365. Begitu juga dengan hari belajar di sekolah yang kedua 220 dan hari belajar di rumah 145. Jika ditambahkan hasilnya menjadi 365. Hingga menjumlahkan bilangan cacah mencapai 5 kemungkinan. Selanjutnya, menirukan pola irama lagu dengan tepukan tangan. Untuk judul lagunya yaitu Jika Ibuku Tua Nanti, pencipta A.T. Mahmud. Silakan disimak lagu tersebut dan silakan dinyanyikan secara individu, kemudian dikirim lewat WA group dan dilakukan secara bersama-sama. Jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan kutuntun selalu kemana ayah pergi. Nah, anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di akhir pertemuan. Namun, sebelum Ibu menyimpulkan dan mengulas kembali apa saja materi yang kita sudah pelajari, Ibu ingin menyampaikan tugas kepada kalian, yaitu berupa LKPD 1 dan LKPD 2. Tugas LKPD 1 dan LKPD 2 dapat anak-anak lihat pada deskripsi di bawah ini. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang kewajiban dan hak anak di rumah. Nah, kita sudah mempelajari tentang contoh-contoh haknya apa saja, kewajibannya apa saja. Lalu, kita juga sudah mempelajari tentang kalimat saran, pengertiannya itu apa. Lalu, seharusnya kita menggunakan pakai kata-kata apa. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah mempelajari tentang penjumlahan 2 bilangan cacah yang jumlahnya sudah diketahui dan hasilnya kita tentukan sendiri dengan tepat. Setelah kita menyimpulkan materi apa saja yang kita sudah pelajari, sekarang Ibu meminta kalian untuk merefleksikan apa saja yang kalian sudah dapatkan pada hari ini. Refleksinya bisa juga berisi tentang apakah kalian mengalami kesulitan pada materi ini. Jika iya, bagian mana materi yang kalian sulit? Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa besok.